にまぐれがあるかバカめ。リバウンドSakuragi. Pada chapter awal, Sakuragi ditolak keras oleh Akagi. Ia tidak bisa langsung masuk ke tim inti Shohoku. Alasannya itu sederhana, karena dia menganggap dirinya sebagai seorang yang sangat jenius. Dengan kepercayaan diri yang berlebihan. Karena sebenarnya apa ya, Sakuragi ini bisa dibilang itu kalau jenius aja nggak apa-apa, tapi masa dia ini bermulut besar. Sudah bermulut besar tuh kesombongannya kan tinggi itu. Entah, saya juga bingung ya, apa yang membuat Sakuragi ini sangat pede itu loh. Nah, di balik kepedean dari Sakuragi ini, apa ya, walaupun dia selalu ditolak mentah-mentah dengan Akagi, jadi Sakuragi ini melakukan segala cara lah, sampai akhirnya dia bisa diterima di tim Shohoku. Dan apa ya, yang menariknya di sini, mau itu di luar basket atau di dalam basket nih ya, si Sakuragi ini tetap menjadi pembuat onar lah. Di luar basket aja dia selalu membuat onar lah sama siapapun. Dan dia selalu membawa kebiasaan ini di tim basket, selalu cekcok dengan siapa saja. Nah, sebelum kita lanjut, ada baiknya jika kalian mengklik tombol subscribe, agar kalian tidak ketinggalan untuk updatean video selanjutnya ya. Terima kasih semua. Lanjut. Nah, walaupun Sakuragi ini amatiran di dalam basket, Sakuragi ini udah diberkahi dengan tinggi badan yang cukup besar, stamina yang memadai, kecepatan yang cukup, dan yang paling terpenting, dia memiliki kemampuan melompat yang cukup tinggi. Jadi apa ya, Sakuragi ini mungkin kalau kita samakan, jangan juga disamakan, nanti jadi cocokologi. Mungkin bisa dibilang kalau di Kuroko no Basuke itu kayak seperti Kagami Taiga lah. Jadi memang si Sakuragi ini memiliki lompatan yang cukup menakjubkan lah. Pada awalnya Sakuragi dikenal sebagai pemula yang memiliki kemampuan yang sangat minim. Nah, dalam pertandingan resmi pertamanya nih, ia diganjal keluar setiap pertandingan. Membagongkan dah tuh. Namun kemampuannya sedikit demi sedikit meningkat ya. Namanya juga apa ya, nggak mungkin juga orang selamanya itu bakal lemah terus. Sakuragi juga apa ya, optimis lah, bisa lah dia. Nah, pertama kali ia mengembangkan keterampilannya nih, ia belajar mengiring bola dan juga layup. Jadi layup itu selalu digunakan Sakuragi karena Sakuragi ini benar-benar tidak bisa apa ya, tidak bisa syuting, tidak bisa dunk dan lain-lain lah. Dia hanya tahu layup dan dia selalu membanggakan layupnya tuh dengan tembakan orang awam. Ya seperti itulah ya. Ya pada saat Sakuragi melakukan layup itu bisa dibilang persentasenya sangat buruk. Buruk sekali, sering sekali itu dia mendapatkan banyak kesempatan, layupnya jarang masuk tuh, sering. Nah kemudian Akagi sadar tuh kemampuannya Sakuragi itu sebenarnya ada di rebound karena ketinggian badannya itu loh. Nah kemudian Akagi memaksa Sakuragi itu untuk berlatih rebound. Akagi juga mengingatkan ini ke Sakuragi. Orang yang menguasai rebound adalah orang yang memegang alur pertandingan. Memang Sakuragi sendiri menjuluki dirinya sebagai Raja Rebound. Walaupun reboundnya sendiri sempat gagal di pertandingan, namun pelan tapi pasti ini ya, reboundnya itu menjadi berguna untuk tim Shohoku dan bisa dibilang itu apa ya, senjata pamungkasnya Shohoku lah, reboundnya Sakuragi ini. Ia juga dikenal sebagai orang yang sangat berpengaruh dalam menentukan pertandingan di detik-detik terakhir Shohoku nih ya. Kalian bisa menonton di animenya ya. Banyak pertandingan Shohoku itu sebenarnya yang diselamatkan oleh Sakuragi. Sakuragi ini bisa dibilang amatiran karena saking amatirannya itu dia tuh nggak bisa keterka. Pasang surut lah dia tuh dalam permainan. Cuman entah kenapa dia itu selalu menjadi penentu lah dalam pertandingan. Memang apa ya, sungguh menarik kalau Sakuragi ini. Dan saya super sangat excited ini membahas Sakuragi ini. Banyak sekali yang terjadi selama Sakuragi bergabung dengan klub basket SMA Shohoku ini. Mulai dari latih tanding, perlombaan, ketemu sama pemain-pemain basket yang lainnya itu ya.
tentu saja lebih hebat daripada Sakuragi tuh. Sakuragi bahkan dicap sebagai biang onar di Shohoku. Bagaimana tidak dicap sebagai biang onar? Jadi sebenarnya ini lawan-lawan Shohoku ini tidak pernah membuat masalah. Cuman karena memang mulutnya Sakuragi ini kan bermulut besar lah. Jadi Sakuragi ini tidak hanya ribut dengan pemain lawan. Dia juga sempat ribut dengan pelatih lawan dia. Terbukti itu, dia sempat ribut dengan pelatihnya Ryonan lah, Kainan lah. Dia selalu meributkan apapun dan selalu membuat cekcok di lapangan. Nah, seperti yang sudah saya ceritakan tadi ya, Sakuragi sangat tidak pandai dalam shoot maupun dang. Nah, ada momen ketika Sakuragi ini melihat Rukawa melakukan dang maupun shoot, ada dendam yang memuncak. Bisa dibilang jealous lah sebenarnya. Sakuragi itu sangat iri. Kenapa selalu Rukawa gitu kan? Nah, Sakuragi juga terbesit nih. Dia ingin melakukan dang agar lebih bisa bersinar ketimbang Rukawa tuh. Sakuragi itu sempat beberapa kali mau melakukan dang tapi gagal. Nah, ada nih momennya dia berhasil melakukan dang, tapi sayangnya dianggap pelanggaran. Jujur aja ya, ini adalah momen terepik bagi saya ketika Sakuragi berhasil melakukan dang pada saat itu. Sayangnya aja sih pelanggaran. 오펜스 차징글 시로 10번 Jadi Sakuragi ini walaupun membenci Rukawa, dia sangat termotivasi untuk bisa melewati Rukawa. Walaupun itu terdengar sangat tidak masuk akal sih. Karena Sakuragi ini kan dikenal sebagai raja pelanggaran tuh. Bahkan teman gengnya itu sendiri sudah tidak asing lah dengan Sakuragi melakukan pelanggaran. Bahkan mereka selalu mengasih support tuh, terus Hanamichi, terus lakukan pelanggaran biar cepat keluar. Ya kocak lah mereka berempat itu ya. Nah, jadi si Sakuragi ini selalu membuat rekan timnya kesel nih ya. Ya gimana nggak kesel ya, Sakuragi ini tidak paham-paham dengan aturan basket. Padahal dia menyatakan dirinya seorang tensai atau jenius. Tensai Sakuragi. Nah, karena si Sakuragi ini merasa jenius nih ya, si Sakuragi ini punya lawan yang lebih kuat dan jago dalam basket. Dia nggak pernah takut tuh dan selalu percaya diri tentunya. Kayak misalnya itu ya, dia pede-pede aja tuh waktu ngelawan Sendo. Sendo itu kan bisa dibilang itu apa ya, pemain terbaik lah. Dan bukan hanya Sendo nih, Maki aja selalu dicemoohnya tuh, diajaknya cekcok terus lah. Padahal si Sendo itu dan Maki itu bisa dibilang pemain terkuat untuk di daerahnya Sakuragi itu. Dan Sakuragi cukup pede lah untuk mendeklarasikan aku lebih jenius. Sangat tidak masuk akal memang ya. Nah, tapi di balik semua itu nih ya, Sakuragi ini bisa dibilang cukup merepotkan lawan-lawannya lah. Karena pergerakan Sakuragi ini bisa dibilang tidak masuk akal, walau sering pelanggaran. Karena lompatan yang tinggi itu juga membuat Maki dan Sendo sempat berpikir nih, sebenarnya latihan seperti apa yang dilakukan Sakuragi ini. Bahkan di pertandingan pada saat mereka melawan Kainan aja itu sempat membuat heboh si Sakuragi itu. Pergerakannya lah ya, agak aneh. Sakuragi ini kan orangnya cukup kepedean. Tapi di balik semua sifatnya yang kepedean itu, Sakuragi ini termasuk orang yang berani mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab. Terbukti nih ya, saat Sakuragi berani ngakuin kesalahannya dengan memotong abis rambutnya waktu Shohoku kalah. Shohoku itu kalah pada saat melawan Kainan gara-gara Sakuragi salah oper. Jadi si Sakuragi itu niatnya ingin mengoper ke Akagi tapi salah oper tuh ke pemain lawan. Ya Kainan itu. Sorry. Jadi ya Sakuragi sempat shock lah. Ya bisa dibilang dia sempat tidak turun latihan pada hari awal. Dan tidak turun sekolah juga tentunya karena saking frustasinya dia itu ya. Bahkan Haruko menemuinya aja
Sakuragi sempat menghindar lah ya, seperti itu. Nah, karena kesalahan itulah Sakuragi memotong rambutnya, memangkas rambutnya. Dan tentu saja dengan dia memotong rambutnya menjadi botak itu menjadi pusat perhatian di sekolah dan semua orang tertawa. Nah, jadi perkembangan Sakuragi ini bisa dinilai terlalu pesat lah. Karena sebelumnya dia hanya orang awam yang nggak tahu apa-apa loh ya tentang basket. Dalam 3 bulan dia sudah berkembang pesat nih. Bahkan rekan setimnya juga bingung. Kok bisa Sakuragi itu bisa melakukan hal-hal seperti ini gitu loh. Bahkan pelatihnya Kainan pun sempat bertanya-tanya itu. Bagaimana sih Sakuragi itu bisa melakukan seperti itu gitu loh. Padahal dia itu kan hanya orang awam basket. Dan bisa dibilang dia itu menjadi line up di tim Shohoku. Dan selalu ditunggu. Nah, Pak Anjay Sensei ini, atau pelatih dari Shohoku ini, adalah orang yang pertama kali menyadari potensi dari Sakuragi ini. By the way, Sakuragi ini selalu memanggil pelatihnya ini, Pak Anjay ini dengan Oyaji ya, orang tua. Dan cuma Sakuragi nih yang berani marah-marah ke pelatihnya sendiri nih, si Oyaji. Kenapa aku tidak diturunkan? Suka begitu tuh. Dia suka marah-marah tuh ke pelatihnya. Pelatihnya sendiri loh suka dimarahinya tuh. Nah, karena Pak Anjay sudah menyadari kemampuan dari Sakuragi ini, Pak Anjay pun menyarankan Sakuragi untuk latihan shoot. Sangat dianjurkan untuk latihan shoot. Dan beliau memberikan latihan menembak selama 20.000 kali tembakan tuh ya. 20.000 kali tembakan itu, waduh, nggak terhitung lah, dalam seminggu itu ya. Jadi memang Sakuragi berhasil melewati semua itu. Alasannya simpel ya, kenapa Sakuragi berhasil melewati latihan yang bisa dibilang membagongkan lah bagi saya itu. Karena Sakuragi ini dianugerahi dengan apa ya, bisa dibilang tuh stamina-nya itu cukup tinggi. Nah, di sini kita bisa melihat nih waktu Sakuragi melakukan tembakan selama 20.000 kali itu teman-temannya ini selalu ada. 4 sahabatnya ini bahkan rela gitu ya mengeluarkan uang saku mereka untuk membeli alat perekam video demi si Sakuragi ini aja gitu ya. Kasian lah sebenarnya. Tapi ya dari sisi ini aja sih saya jujur ya, kalau untuk menonton Slam Dunk ini kalau nggak ada mereka berempat ini, si gengnya Sakuragi ini kurang seru lah. おめえら何が協力者だ。フォームチェックは任しとけ。アルバイト代で買ってきたんだ。友達だろ。よへえ。つまんねえビデオより花道商売。やっぱおめえらってやつは。 Nah, setelah si Sakuragi menyelesaikan 20.000 kali tembakan itu, Sakuragi sangat bahagia ya, dan sangat berterima kasih kepada Haruko dan juga teman-temannya lah. Karena tanpa Sakuragi sadari, suatu saat Sakuragi itu akan menjadi kartu as bagi Shohoku. Sebenarnya itu udah pernah disinggung sama Haruko. Dan Pak Anjay Sensei sendiri pernah menyebut kamu adalah kartu asku. Pada saat dia melawan Sano gitu ya. Dia sudah menyebutkan tuh Sakuragi adalah kartu asnya. Nah, karena kita sudah membahas Sano, jadi saya memberikan spoiler aja lah ya. Siapa tahu ada yang belum membaca komik atau manganya ya. Jadi akhir dari Slam Dunk ini, kunci kemenangan Shohoku itu ada di tangan Sakuragi. Dia menjadi penentu kemenangan pada saat melawan Sano dengan tembakan lompatnya. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi Sakuragi itu kan udah melatih tembakannya selama 20.000 kali. Nah, pada saat momen tembakan terakhir, di detik-detik waktu pada saat sudah mau berakhir itu, Sakuragi berhasil melakukan tembakan terbaiknya. Jadi Sakuragi melakukan shoot yang dia latih selama 20.000 kali itu dengan menghafal posisi tangan. Dan pada saat itu pula dia berhasil melakukan shoot terbaiknya di detik-detik terakhir itu ya. Namun di balik shoot terbaiknya itu, jadi Sakuragi sempat mengalami cedera punggung karena menyelamatkan bola. Jadi sudah tidak terhitung ya Sakuragi ini menyelamatkan bola dengan punggungnya. Banyak sekali dia keluar lapangan itu udah banyak kejadiannya dia menyelamatkan Shohoku itu. Nah, tapi apesnya memang Sakuragi ini pada saat terakhir di manganya itu dia sempat mengalami cedera punggung ya. Sungguh tragis memang. Nah, sayangnya nih ya, walaupun Sakuragi dan timnya udah menang melawan Sano, di pertandingan selanjutnya kan mereka melawan Aiwa Academy itu. Tentu saja mereka kalah karena stamina dari Sakuragi dan kawan-kawannya pada saat itu udah habisnya pada saat melawan Sano. Tentu saja udah bisa dipastikan melawan Aiwa Academy itu udah pasti kalah. Ditambah lagi dengan cedera punggung Sakuragi udah tidak mungkin bisa main pada saat pertandingan itu.
Nah, terlepas dari cederanya, pada saat dia melawan Sano itu ya, Sakuragi sangat menunjukkan banyak kegigihan dan performa terbaiknya untuk membawa timnya menuju kemenangan nih ya. Nah, sesuai harapan Haruko, pada saat itu kan Haruko sempat mengatakan pada Akagi, Sakuragi ini akan menjadi penolong bagi tim ini. Dan Sakuragi benar-benar menjalankan kewajibannya di Sohoku, benar-benar menjadi penolong lah untuk tim Sohoku pada saat itu, untuk menang melawan Sano. Nah, sekian dulu untuk karakter anime yang saya bisa ceritakan pada episode kali ini. Jangan lupa buat teman-teman semua untuk mengklik tombol subscribe-nya ya. Ya, terima kasih semuanya. Sayonara.